Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nurul Huda. Saya dari Geografi Universitas Negeri Malang dan merupakan salah satu finalis ASN Kebumian tahun 2022 tingkat nasional. Nah, di sini kita akan belajar bareng buat bahas soal-soal OSN tingkat provinsi untuk bidang geografi tahun 2024. Oke. Oke, ini adalah soal yang pertama. Soal pertama kita ada di topik yang namanya iklim dan perubahan iklim. Kalian tahu kan pasti kalau geografi itu punya kurang lebih 12 subbab. Dan subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang iklim dan perubahan iklim. Ini adalah soal nomor 1. Oke. Fenomena pada gambar terlampir ini disebabkan oleh, nah kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah fenomena yang bisa kita sebut sebagai aurora. Jadi apa itu aurora? Jadi aurora ini kayak cahaya alami. Jadi itu dia cahaya alami yang muncul di langit. Nah, letaknya di mana? Aurora itu ada di daerah kutub. Baik itu kutub utara maupun di kutub selatan. Nah, perbedaan lokasi ini juga menyebabkan perbedaan nama. Aurora yang ada di kutub utara atau di belahan bumi utara itu disebut sebagai aurora borealis. Sedangkan yang ada di kutub selatan itu disebut sebagai aurora australis. Nah, terus kita akan bahas gimana sih terjadinya si aurora ini. Atau gimana kok bisa gitu muncul cahaya-cahaya yang ada di langit. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi di mana aurora ini terjadi. Jadi ini ada yang namanya solar wind. Solar wind atau yang dikenal dengan namanya angin matahari. Nah, angin matahari ini mengandung yang namanya proton dan elektron. Jadi angin matahari itu memiliki partikel bermuatan. Nah, dia mengandung proton dan elektron. Nah, si angin matahari ini bergerak dengan cepat. Nah, kemudian ketika angin matahari ini dia bergerak menuju ke bumi, dia akan bertabrakan dengan molekul-molekul udara yang ada di atmosfer bumi, terutama di termosfer. Jadi ini ada di sekitar termosfer. Jadi angin matahari yang bergerak dari matahari dia akan bertabrakan atau bersentuhan dengan partikel-partikel yang ada di termosfer ini. Nah, proses ini itu menghasilkan cahaya warna-warni yang bisa kita lihat sebagai aurora. Oke, mungkin kita akan bedah gimana prosesnya satu persatu. Jadi yang pertama, nah matahari ini melepaskan partikel. Jadi ketika matahari ini melepaskan partikelnya ini yang bermuatan proton dan elektron. Jadi ada proton dan juga ada elektron. Nah, dia kenapa bisa mengeluarkan partikel? Partikel ini bisa dikeluarkan melalui ledakan matahari atau aktivitas yang disebut sebagai solar flare. Solar flare atau angin matahari ini. Nah, kemudian proses yang kedua. Jadi partikel ini itu bergerak menuju ke bumi. Nah, jadi dia bergerak ke bumi. Ini kita bedah ya, tadi udah aku jelasin secara singkat, kita bedah lebih detail. Nah, ketika partikel ini sampai di dekat bumi, medan magnet bumi ini, kalian lihat kan ini. Dan di sini ada magnetic field atau medan magnet bumi. Itu dia membelokkan partikel tersebut ke arah kutub. Nah, di sini ini kutub. Kutub utara maupun selatan. Jadi partikel
itu dibelokkan oleh medan magnet bumi ke kutub. Nah, partikel ini kemudian akhirnya apa? Ketika dia dibelokkan ke kutub, maka dia akan bertabrakan dengan molekul gas yang ada di atmosfer, terutama yang ada di termosfer ya, lapisan atmosfer paling atas. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya molekul itu melepaskan cahaya. Jadilah aurora itu. Nah gitu. Nah, warna dari aurora itu juga kita bisa bagi berdasarkan gas yang ada. Nah, kalau warnanya hijau dan merah itu dari oksigen. Nah, kalau warnanya biru dan ungu itu dari nitrogen. Gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari materi ini tentang aurora. Terus kita balik lagi ya ke ini. Fenomena pada gambar terlampir ini disebabkan oleh yang pertama, pembakaran oksigen oleh penyinaran sinar matahari yang intens di daerah lintang tinggi. Ini kurang tepat. Partikel bermuatan bergerak cepat dan berdabrakan dengan molekul udara. Nah, ini yang benar yang kita bahas tadi. Jadi angin matahari itu bergerak dengan cepat. Kemudian dia dibelokkan oleh medan magnet bumi menuju ke kutub dan bertabrakan dengan molekul udara yang ada di lapisan atmosfer atas. Kemudian jadilah fenomena aurora ini. Jadi nomor 1 ini jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Kita masih ke bab iklim dan perubahan iklim. Ini adalah soal nomor 2. Sirkulasi air laut berskala besar seperti yang terjadi di Samudra Pasifik selatan ekuator disebut. Nah, ini ada istilah lagi, yang kita kenal dengan sebutan GIR. Ada yang tahu GIR itu apa? Ya, jadi GIR adalah arus global yang berputar. Jadi, dia adalah sebuah perputaran arus yang ada di samudra. Jadi ada di samudra. Di samudra yang ada di dunia. Gitu. Itu adalah GIR. Nah, kalau kalian lihat, GIR ini berputar kan? Kenapa GIR itu bisa berputar? Ya kan? Atau kenapa arus itu bisa berputar? Itu karena adanya yang namanya gaya Coriolis atau gaya akibat rotasi bumi. Gitu. Nah, gaya Coriolis itu dia akan membelokkan arus maupun angin yang ada di bumi. Nah, membelokkannya kemana? Jadi Coriolis dia akan membelokkan, kalau di belahan bumi utara dia akan belok ke arah kanan. Kalau di belahan bumi selatan dia akan belok ke arah kiri. Baik itu angin maupun arus. Nah, GIR ini merupakan arus. Jadi GIR itu kumpulan arus-arus yang ada di dunia sehingga bergabung jadi satu dan menjadi sebuah sistem arus dunia yang berputar. Nah, gimana kita bisa lihat efek dari Coriolis ini? Nah, kalau kita lihat, misal yang South Pacific GIR, dia beloknya ke arah kiri. Kalau kalian lihat nih, dia belok ke arah kiri. Kenapa? Karena dia ada di belahan bumi selatan. Nah, ini adalah batasnya. Ini adalah garis khatulistiwa yang membatasi belahan bumi selatan dan belahan bumi utara. Sedangkan kalau kita lihat North Pacific GIR, dia bergerak ke arah kanan, ya kan? Atau searah dengan arah jarum jam. Karena apa ya? Karena dia ada di belahan bumi utara. Dia berbeloknya ke kanan kalau di belahan bumi utara. Nah, itu adalah sistem dari GIR atau
arus-arus yang ada di dunia. Nah, kemudian gear itu juga terbagi menjadi arus-arus yang udah aku katakan tadi. Gear itu bagian dari arus-arus yang ada di dunia. Kita akan bahas arus dunia. Jadi contoh arus dunia itu ada apa aja. Ini contohnya ya, nanti kalian bisa cari sendiri gimana persebarannya. Jadi ini udah menjadi sebuah sistem gear. Tapi kalau kita bisa pecah-pecah lagi, ini gear itu terdiri dari berbagai arus dunia. Contohnya ada arus Peru, ada arus apa lagi? Ada Benguela. Terus ada yang kita kenal Kuroshio, ada Oyashio, ada Gulf Stream, dan lain-lain. Ini adalah arus-arus yang ada di dunia. Nah, terus sekarang fungsi dari gear itu apa? Jadi gear itu nggak semata-mata dia cuma arus doang, tapi dia punya fungsi yang cukup penting buat dunia ini. Yang pertama, dia itu bisa mengatur distribusi panas. Dan juga ngatur apa? Nutrisi yang ada di laut. Nah, arus itu kan membawa panas, dia membawa massa, sehingga nutrisi maupun panas itu juga akan terdistribusi. Terus yang kedua apa? Nah, contohnya ada yang namanya South Pacific Gear atau Gear Pasifik Selatan. Itu dia mendukung fenomena yang disebut sebagai upwelling. Ini bagian dari fenomena El Nino La Nina ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ada upwelling. Jadi upwelling itu proses naiknya arus laut yang ada di bawah, dia naik ke atas sehingga dia akan membawa yang namanya nutrisi. Nah, nutrisi ini akan menyebabkan peningkatan produktivitas perikanan yang ada di daerah terjadinya upwelling itu. Nah, itu adalah yang disebut sebagai gear. Jadi ini jawabannya gear ya teman-teman. Oke, kita akan bahas selanjutnya itu di nomor 3. Oke, ini kita akan bahas El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik membawa dampak telekoneksi lebih kuat, khususnya di wilayah. Sebenarnya buat jawab soal ini tuh kita hanya harus tahu Samudra Pasifik itu ada di bagian mananya Indonesia. Kalau kita lihat di peta, Samudra Pasifik itu ada di timurnya Indonesia, sehingga langsung aja kita bisa jawab Indonesia bagian timur. Nah, tapi di sini kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Jadi ada fenomena yang disebut sebagai ENSO. Ini adalah sebuah sistem yang disebut sebagai El Nino Southern Oscillation. Nah, jadi ini apa? Jadi El Nino atau ENSO ini interaksi atmosfer dan lautan yang ada di Samudra Pasifik. Nah, ENSO ini punya dua fase. Ada fase La Nina dan fase El Nino. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Kita bahas ke El Nino dulu. Kalau kalian belajar di geografi SMA, El Nino itu dicirikan dengan dia cuaca yang panas dan kering yang melanda Indonesia. Jadi sebenarnya El Nino itu apa? Jadi El Nino, baik El Nino maupun La Nina, itu adalah sebuah anomali suhu permukaan laut yang ada di Pasifik Barat dan Pasifik Timur. Nah, kita bahas El Nino dulu ya di sini. Jadi El Nino itu terjadi ketika Samudra Pasifik, ini bagian timur, ini bagian barat. Ketika Samudra Pasifik Timur itu memiliki suhu yang lebih tinggi daripada Samudra Pasifik Barat. Di sini Samudra Pasifik Barat, suhu air lautnya cenderung lebih rendah daripada Samudra Pasifik bagian timur.
kayak gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah di El Nino ini ada yang disebut sebagai angin pasat atau angin yang bergerak di sepanjang Samudra Pasifik. Nah, angin pasat di kondisi El Nino dia itu melemah. Nah, angin pasat ini itu bagian dari ada yang disebut sebagai sirkulasi Walker. Angin pasat melemah. Terus dampaknya apa? Dampak yang dihasilkan itu, nah karena anomali berarti di sini ada perbedaan ya. Jadi di sini hujan, banjir ketika El Nino di Amerika Selatan, sedangkan di Indonesia kering di Indonesia. Jadi perbedaan, terjadi anomali atau perbedaan. Terus di sini juga terdapat yang namanya downwelling dan downwelling yang ada di Samudra Pasifik bagian timur. Jadi downwelling itu terjadi ketika misal ini badan permukaan air laut dan ini adalah lautnya. Ini adalah laut. Nah, downwelling itu terjadi ketika arus yang ada di permukaan itu bergerak turun. Nah, ketika arus permukaan itu bergerak turun, maka di sini dampaknya apa? Dampaknya adalah nutrisi itu berkurang, nutrisi minus. Terus apa? Produktivitas perikanan itu juga akan menurun. Sehingga ketika terjadi El Nino atau suhu permukaan air laut di Amerika Selatan itu meningkat, maka produktivitas perikanan atau nelayan-nelayan yang ada di Amerika Selatan itu juga akan berkurang hasil panennya. Gitu. Terus kalian mikir gak sih kalau misalkan ketika terjadi El Nino, kenapa hujannya itu malah ada di wilayah yang memiliki suhu permukaan laut yang lebih tinggi atau lebih hangat? Nah, itu terjadi ya karena dia kembali ke konsep tekanan dan angin. Bagaimana tekanan dan angin itu saling berpengaruh. Jadi ketika suhu permukaan air laut ini naik, maka tekanan atau pressure dia akan turun. Nah, kita tahu bahwa angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, ya kan? Nah, di sini ini suhu atau T itu turun, sedangkan tekanannya ini naik. Nah, maka di sini angin itu bergerak dari sini ke sini. Angin yang membawa uap air itu akan bergerak ke Amerika Selatan atau Pasifik Timur. Nah, sehingga angin yang membawa uap air ketika di uap air itu kan bergerak ke sana, sehingga di sana akan terjadi supply uap air dan uap air di sana akan berkondensasi menjadi awan, maka timbullah hujan. Sedangkan di Indonesia uap airnya nggak ada karena dia udah kedorong ke Pasifik Timur gitu. Makanya kenapa ketika El Nino Pasifik Timur itu justru hujan, sedangkan kita yang ada di Indonesia itu justru kering. Itu adalah El Nino. Sedangkan kalau La Nina itu kebalikannya. Jadi kalau La Nina itu, kalau El Nino tadi yang hangat itu Pasifik Timur, kalau La Nina yang hangat itu Pasifik Barat. Ini barat, ini timur. Di sini suhu itu naik, otomatis tekanannya turun. Di sini suhu itu turun, otomatis tekanannya naik. Nah, angin dia bergerak dari tekanan tinggi di sini yang ada di Samudra Pasifik bagian timur menuju tekanan yang rendah ke Samudra Pasifik yang ada di barat. Nah, angin ini membawa uap air yang ada di atmosfer. Nah, ketika angin tersebut menuju ke Samudra Pasifik Barat, maka dia akan terjadi kondensasi yang ada di Samudra Pasifik Barat karena dia mengandung uap air kan. Maka terjadilah hujan yang ada di Samudra Pasifik Barat. Sedangkan Samudra Pasifik Timur atau di Amerika Selatan ini kondisinya kering. Jadi kebalikannya aja sebenarnya El Nino dan La Nina. Gitu.
Sehingga yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang Indonesia bagian timur ya. Hilang guys. Enso ada di Indonesia bagian timur. Oke, sekian pembahasan dari aku, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, masih di bab iklim dan perubahan iklim. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.